Saya nggak ngerti. Cuy, Kau tunjukkan itu, saya nggak ngerti. Yunani saya nggak ngerti, ya saya bilang nggak ngerti. Gimana lu? bangga dengan kebotolannya. Percuma saya diskusi. Aduh, mandek dia. Pura-pura nggak ngerti, nggak jujur, pendeta nggak jujur, penipu. Gini, kalian ini Udah, ketika udah, udah, coba udah. untuk Mohon maaf, mengurung Pak orang. Pastor. Bisa, Mohon nggak maaf, bisa, Pak nggak bisa, Pastor. nggak bisa. Udah, Kita nggak usah kalah dilanjut kalau sama lah. orang botol. Ya. Kita Suruh bakalan dibawa kalah. aja, host. Suruh dibawa Ya. aja. Suruh Ya. dibawa aja. Ini Kamera bodohnya udah udah nggak nggak bisa. ketulungan ini. Pastor ini pastor. Kasihan jemaatnya nanti bubar ini. Saya dari tadi berkali-kali bilang pingin baik-baik loh. Pingin baik-baik. Bener nggak sih kawan-kawan tadi dengar? Kurangi tensi kita. Oke? Kami orang Islam menggunakan bahasa dalam kitab kami. Kristen menggunakan bahasa dalam kitabnya. Kalaupun keberatan, minimal dalam forum diskusi ini. Nanti kalau di gereja bolehlah, silakan dulu lah, nggak apa-apa. Tapi hargai dulu nih kita yang lagi diskusi. Biar mengurangi tensi kita fokus ke materi. Apa coba suruh bangga, suruh nyebut nggak tahu. Apa itu gembala bahasa kitabnya aja nggak tahu. Dasar. Kesel juga lama-lama saya. Yang bikin saya kesel ini, mohon maaf ya para guru. Yang bikin saya kesel ini adalah kata Allahnya itu loh. Kata Allahnya itu loh. Ngapain maksa keambil ke Al-Quran dan dia geser maknanya itu. Terus terang itu. Pura-pura nggak tahu Theos di Bibelnya. Malu, malu. Kalau Theos itu artinya dewa, malu gitu. Botol, Ustaz Alif aja yang sabar. Kalau Bunda udah nggak sabar. Udah Ustaz Alif tuh kepas tuh. Yohanes 13:13. Ogah dia mah. Gue mau beli nasi goreng dulu, teman-teman semuanya. Gue turun dulu. Gue dari tadi gue sampai mengap-megap gue. Datang Yohanes 13:13 lagi nih. Kayak assalamualaikum semuanya. Si cepet tuh Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lanjut Waalaikumsalam. diskusi. Kalau level kecerdasannya di atas pastor tadi, kalau di bawahnya udah nggak usah. Saya nggak mau turun level. Sorry ya. Kenapa nggak melakukan apa gugatan, mungkin hanya koar-koar gitu tentang kata Allah. Loh, siapa yang menggugat? Orang nggak ada masalah kok. Lah, tadi yang nggak Ya, setuju dengan nggak ada KBBI masalah. siapa tadi? Yang nggak setuju dengan KBBI tadi siapa? Kalau tidak ada masalah Eh. dengan kata Allah, Nggak, ya, yang tadi nggak setuju dengan KBBI siapa? Saya tanya, yang tidak setuju dengan KBBI siapa? Hah? Ya nggak tahu, aku nggak hadir aku dalam percakapan itu. Kau tadi sendiri turut menanggapi, Kucluk. Ya kata Allah itu kan menggunakan huruf vokal, Iya. menggunakan Adalah, huruf Latin. adalah, apa Kata tadi? Allah itu menggunakan Adalah- huruf Latin ketika adalah- dibaca. Nah, ini lebih bodoh dari Menggunakan- pastor yang tadi ini. Oh, gimana penjelasanmu gimana gini? Kutunggu penjelasanmu gimana? Yaitu coba? nama Tuhan dalam bahasa Arab. Paham nggak? Nggak paham aku, coba nggak paham. Loh, itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Itu nama Tuhan. Gimana? Tulis aksara Arab atau bahasa Arab Alah, gimana? host, kalau saya moderator ini suruh dibawa lagi aja nih, malah bikin emosi aja. Bahasa Nggak Arab ada yang atau pintar aksara ternyata. Arab? Gimana? Enggak ini enggak di atas pastor tadi. Ini mohon maaf, udah di bawah aja lah. Ampun, saya udah sampai agak sedikit naik tensi, mohon maaf ya. Karena apa? Malah mempermainkan kata Allah loh. Dari tadi saya udah bilang, yuk kami umat Islam akan menghargai iman Anda minimal saat diskusi dulu. Kami umat Islam ke kitab kami, Kristen ke kitabnya. Kami umat Islam tidak akan menggunakan kata Theos dalam keyakinan kami. Tolong Kristen simpen dulu kata Allahnya, jangan digunakan karena itu ada di dalam kitab kami. Yuk kita maju diskusi. Itu dari tadi yang kami minta, biar kita tidak debat kusir gitu loh. Ya kalau kayak gini aja nggak paham, astagfirullahaladzim, istighfar saya. Beneran deh.
Pakai pas. Minimal Hmm. sepertinya Saya Ustaz minta Alif lagi. Kristen kalau ada yang mau naik diskusi, jangan bahas ini aja ya, bahas yang lain aja. Karena nggak ada keilmuan, percuma juga yang Anda bikin kesel aja. Nggak punya data. Masalah tulisan lagi yang dipermasalahin coba. Kucruk nggak? Kesel juga saya lama-lama. Saya orang Indonesia kok tadi dimintai syarat, kamu jangan menggunakan bahasa Indonesia. Lagi mana loh? Saya orang Indonesia kok nggak boleh diskusi pakai bahasa Indonesia? Pastor apaan itu? Jadi gimana? Udah gimana? Udah tenang Pak Ustaz. Kalau ada narsum muslim lain, bantu dinaikkan dulu aja, Mas ya. Saya kasih yang lain dulu aja. Saya tuh Siap, kalau bahas kata Allah ini terus terang, kalau ketemu yang ngeyel nggak pakai ilmu, saya terus terang agak naik tensinya. Ini terus terang. Saya berkali-kali, mungkin kalau kawan-kawan juga tahu pasti. Karena apa? Mereka itu menggunakan kata itu tanpa ilmu dan merendahkan. Kata Allah itu direndahkan. Makanya di situ saya yang suka bikin keselnya gitu. Makanya dari tadi jangan singgung kata ini, jangan. Tolong jangan singgung kata ini. Fokus aja ke kitabmu dulu. Biar kita tidak berdebat di sini gitu loh. Malah Kristen sendiri yang kayak gitu. Ya silakan saya izin cuci muka dulu ya. Lanjut. Kepas, monitor kepas. Itulah indahnya diskusi. Kalau nggak berdebat, kalau kita mengiyakan apa kata lawannya, ya itu bukan diskusi. Ya udah, kalau gitu debat dulu kita. Ya gimana Pak Ustadznya Bunda nggak mau berdebat? Berarti dah apa lagi mau Nama dibahas? Bunda lah. Orang yang ngomong Bunda bukan Pak Ustadz. Oh, memang Gitu. Sah-sah aja lah. Ya gimana ya? Di mana masalah Allah tulisan itu? udah nggak Emang usah bahas itu. Kan udah dibilang sama Ustadz Alif jangan bahas itu lagi. Walaupun yang kita sosokan bahas mau bahas Allah. itu. Udah bahas yang lain aja. Gimana udah makan belum? Apa? Kau tanya Soalnya Bunda atau tanya dirimu sendiri? Bunda lah. Kalau saya ini kan udah masak Indomie. Tadi Pak Ustadz itu lagi emosian, saya lagi masak Indomie. Indominya pakai telur apa pakai apa? Pakai telur lah. Telur, 2 Indomie. Si Nora mana tadi? Bunda Pera, kok keluar dia? Ya anaknya belum tidur, dia tidurin anaknya dulu. Oh, berarti anaknya masih ada yang kecil ya? Ya nggak tahu Bunda. Tapi kan masih, ya berarti punya anak yang mesti ditidurin dulu gitu kan mikirnya. Tadi itu yang satu marganya itu ngomong, mereka satu marga, seperti bapak anak, makanya saya keluar. Oh, Indomimu kok kasih babi nggak? Ya enggak lah, nanti haram pula, kan haram babi. Kan apa? Kalau ngobrol sama Bunda habis makan begitu baunya sampai di sini kayak pas. B2 itu kan haram Bunda, ngapain dimakan? Benar, awas kau makan itu ya. Kau makan itu Bunda tampar pakai panci. Boleh, memang haram kan? Nah, tahu kan? Haram kan? Betul nggak? Kenapa Ajaran ya? Yesus kan melarang juga kan? Makan babi kan? Yesus. Emang nggak Ajaran tahu? Yesus kan melarang makan babi. Kalau kau makan babi, makanya kau itu pengikut siapa? Kepas. Iya di imamat itu dilarang, tapi begitu datang Tuhan Yesus itu sudah dibatalkan semua itu. Siapa yang batalkan hukum Taurat siapa? Emang Yesus membatalkan hukum Taurat? Kalau dulu kan perjanjian lama kan mata ganti mata, darah ganti darah.
Nyawa Iya, gandum zaman sekarang Bunda nggak ada paham. lagi. Itu berarti kan yang dibawa Yesus itu kan ajaran hukum Taurat, betul nggak? Kan ada. Yesus berkata, aku datang bukanlah untuk membatalkan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Betul nggak? Betul nggak? Benar, Benar. Sepakat? Nah, pakat. berarti makan babi diharamkan. Hah? Kok Ya, haram? makan babi diharamkan lah. Buktinya Cina itu banyak makan B2. Cina. Kok ke Cina aku tanya Yesus, kok ini? Ada aja Salah lain memang pembicaraan. Bunda Pera ini. Lah, makanya aku tanya dirimu, kok makan babi enggak? Aku bukan nanya Cina yang makan babi, nanya dirimu. Ya kalau siang kan makan B2, kalau malam jangan dimakan, haram. Makanya kan, gak jelas mulutmu. Tadi Ya, kan saya bilang kalau malam haram, kalau siang halal. gak mau aku ngomong sama Kepas kalau makan itu. Baunya sampai ke sini tau. Itu Bunda. Tapi kok banyak ya Bunda larangan di Islam ya Bunda, nggak bisa makan B2, B1, nggak bisa makan ini, makan ini. Tapi digawa lagi Advent, nggak bisa minum kopi, minum teh Apa, manis, apa, apa, digawa apa, lagi. apa B1, apa B1? Daging daging RW. Gak ada pula kau ini. Itu Bunda. Jadi banyak larangan memang sulit menjauhi larangan itu. Memang Bunda enak memang larangan itu. Contoh, sekarang orang malam minggu di Jakarta ini sekarang Jakarta penuh loh tempat maksiat sekarang. Ini diskotik, tempat maksiat penuh loh sekarang. Orang berlomba-lomba ke tempat maksiat, bingung saya. Kenapa kau nggak pergi? Ajaranmu lah itu. Mana dia Kepas kabur ya? Pas Nggak lama monitor kembali host. lagi dia. Gimana Bun? Gimana? Ya, ya lanjut, lanjut. Saya bongkar berangkas lagi dulu ya. Naikin aja dulu ini. 3. Numpuk. Marin. Selamat malam Marin. 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 Disapa dulu Bun ini. Umin ini. Gimana dia? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Umi Neni. Umi Neni monitor. Umi Neni, Assalamualaikum. Selamat malam. Padahal nggak ada yang monitor ini ya? Bertumpuk dari tadi. Umin ini. Iya, tadi kan memang banyak permintaan tapi kan Ustaz Alif lagi seru sama itu tadi pastor itu. Ya Bang Uus. Monitor Bang Uus.
Kenapa nih pada kabur? Nggak rata-rata juga ya pada malam minggu sih semua. Oh, eh, ini yang buka komol siapa-siapa aja ya. Banyak kali ya. Bunda nggak muter. Aduh, mau speak up banyak nggak bisa juga. Sabar teman-teman ya. Saya pun juga sabar ini. Sama-sama kita sabar. Ya, sama-sama sabar kita ya semua ya. Ustaz Yuk kita Alif diskusi juga, baik-baik yuk. Yuk, Ustaz yuk. Alif juga udah banyak Yuk sabar kita dari diskusi tadi. baik-baik yuk. Ayo, itu loh kawan-kawan Kristen ya. Aku baru kembali ini. Maksud saya, ya ayolah kita diskusi baik-baik. Saya dari tadi tuh ngajaknya baik loh, bener serius. Biar tidak bercampur pembahasan kita. Saya tadi bilang menghargai Pak Pastor, tapi udahlah saya nggak mau bahas ulang-ulang itu. Ayo kita aja lah diskusi maju, yuk kita diskusi baik-baik ya. Tapi ya, apa ya? Ya gunakanlah kita kecerdasan ya. Gunakanlah kecerdasan gitu. Jangan cuma modal ngotot gitu. Kalau memang belum paham apa itu istilah transliterasi dan sebagainya, ya sudahlah, pelajari lagi itu. Yuk. Dan ini sebenarnya ya, kawan-kawan Kristen ini, saya berkali-kali mengajak ya, kawan-kawan Kristen itu percaya diri dengan kitabnya. Itu memang kita berkali-kali ya, saya dengan guru-guru yang lain, Bang Zuma dan semua. Seandainya kawan Kristen percaya diri dengan kitabnya, dengan yang tertulis di dalam kitabnya, insya Allah perdebatan kita itu berkurang loh tensinya. Atau bisa jadi kita tidak ada lagi perdebatan. Tidak ada lagi perdebatan. Kristen bangga dengan kitabnya, jelaskan keimanannya sesuai dengan kitabnya. Kami Islam menjelaskan dengan kitab kami gitu. Insya Allah akan berkurang perdebatan itu. Makanya tadi pun pelan-pelan. Ayo, kalau oke lah, karena itu kan tidak mungkin ya kita merubah keadaan itu seketika dalam waktu 1 jam atau dalam waktu semalam kan gitu. Saya tadi mengajak sampai kalau belum sanggup dalam mengajarkan di gereja, minimal dalam forum aja, dalam diskusi, karena kan kita beda keyakinan nih, beda agama. Karena kita beda agama, beda keyakinan, cobalah Kristen fokus dulu pakai istilah agamanya. Kami Muslim pakai agama kami nih istilahnya. Biar kita mengurangi tensinya itu berkurang. Nah, gitu maksud saya. Jadi enak kita diskusinya gitu. Tapi ya berkali-kali memang saya nggak tahu kenapa setiap mengajak seperti ini, saya sudah 3 hari ini mengajak seperti ini, malah justru saya mendapat serangan berkali-kali. Sampai akun ke Bennett lah, dikatain bodoh lah dan sebagainya gitu. Dan ini agak ini memang ya, agak sulit kita memulainya entah dari mana. Oh tadi kan pastor, saya tahu itu Pastor Yusuf. Dari dulu kami sering berdiskusi, kami baik-baik. Makanya tadi pun saya ajak baik-baik loh. Kita berkali-kali bilang, maksudnya apa? Biar orang-orang itu tercerahkan. Umat Islam paham apa perbedaannya antara Islam dengan Kristen, begitu juga orang Kristen. Orang Kristen memahami kaidah bahasa di dalam kitabnya, kami umat Islam paham di dalam
ajaran agama kami. Oh, kita memang berbeda, silahkan Anda jalankan agama Anda, kami jalankan agama kami. Kan enak kayak gitu. Enak kayak gitu. Ini ngajak, udah baik-baik sampai kita buka data kitabnya dibuka, kamus bahasa Indonesia kita buka, masih aja menunjukkan kebotolannya. Masa nuntut tidak boleh menulisan? Aduh ya Allah. Tapi ya mungkin begitulah ya levelnya di kekristenan. Tapi ya ini perjuangan, ya kita akan terus seperti ini gitu kan. Daripada malah kawan-kawan Kristen itu buka komal seenaknya menghujat. Seenaknya menghujat, memelintir ayat Al-Quran, memelintir hadis, menghujat Rasulullah, menghujat Allah tanpa ilmu. Monolog mereka semua itu. Bukti kebencian kepada mereka coba. Padahal kita dari tadi ngajak diskusi, ayo kita, syukur-syukur kita ini nggak ada lagi tertarik untuk berdiskusi. Nggak ada kita tertarik untuk membahas antara kedua keyakinan ini gitu. Sebagaimana misal kami dengan orang Hindu, orang Buddha, kami tidak merasa terganggu dan tidak merasa tertarik untuk diskusi dengan mereka. Biarkan mereka menjalankan agamanya, bahasa kitabnya, itu biarkan, kita nggak ikut campur. Gitu loh. Saya bilang, oke lah, kalau memang tidak mau secara kitabnya dirubah total, istilah-istilahnya tidak, atau mungkin pengajarannya para pendetanya kepada jemaatnya belum mau, minimal dalam sebuah forum itu kita masing-masing dulu, dan biarkan orang-orang itu paham gitu loh. Itu dulu poinnya, kita pelan-pelan hindari perdebatan gitu loh. Insya Allah lah, kalau Kristen bangga mengatakan punya Tuhan namanya Yesus anak Theos, umat Islam gak akan merasa terusik kok. Nggak akan terusik. Silahkan. Kita nggak ikut campur, bodoh amat gitu. Oh ya sudah, terserah itu Tuhanmu, nggak apa-apa, nggak terusik. Atau bikin gereja, nama gerejanya Yesus anak Theos, Yesus putra Theos, atau Yesus putra Dewa, ya terserah itu, bagus, silakan itu. Kita nggak akan ikut campur itu. Tapi kan mereka mengatakan di satu sisi beda, bikin gerejanya gereja Isa Al-Masih. Kitabnya menulis kata Allah. Dan yang paling menyakitkan, kata Allah dijadikan sebagai berhala. Lalu berhala ini dibinasakan. Coba. Ini kan mengusik namanya. Mengusik umat Islam. Mau lari ke bahasa manapun, tetap nggak masuk. Misal nih ya, yang sering kita bahas dari kemarin. Orang Kristen Arab sendiri tidak berani memposisikan kata Allah itu kepada berhala. Nggak ada itu. Kitab Kristen Al-Muqaddas yang diyakini itu adalah kitabnya orang Kristen, ketika menyebut kata berhala itu menggunakan kata ilah ketika merujuk kepada satu berhala, atau alihatun atau alihah ketika berhalanya itu jamak. Mereka tidak berani menyebut kata Allah karena mereka tahu kata Allah itu adalah nama Tuhan yang maha suci dan maha tinggi. Makanya kita nggak ada perdebatan berkaitan dengan nama Allah dengan mereka. Kristen yang menggunakan bahasa Arab, atau Kristen di Arab. Yang di Indonesia ini loh. Udah ngambil dari bahasa Arab, yang digunakan oleh umat Islam, yang maha suci dan maha tinggi. Malah dia paksa diambil di kitabnya, malah kita yang dituduh salah. Coba. Umat Islam yang punya kitabnya Al-Quranul Karim, yang menggunakan kata Allah, di situ adalah nama Ismuddad, nama sang esensi Tuhan itu, nama Tuhan yang maha suci, yang maha tinggi. Itu nama yang tertulis di dalam Al-Quran, diambil oleh orang Kristen, dikatakan kita yang salah. Mereka gunakan itu seenaknya, dipelintir, dijadikan sebagai berhala. Apa tidak menyakiti hati umat Islam kayak gini? Ini berkali-kali bilang kita.
Makanya saya dengar kabar, walaupun saya belum pegang cetakan ini ya, TB2 ini, saya belum lihat. Sebagian mereka itu sudah ada yang dirubah. Di Keluaran 12, nomor 12, jelas di situ menggunakan kata Allah di dalam terjemahan di TB ya, yang umum yang saat ini beredar sebelum TB2, yang memang masih digunakan dan diajarkan sampai detik ini, itu Allah dijadikan sebagai berhala, atau berhala-berhala yang ada di Mesir itu disebut sebagai Allah dan itu dihukum dibinasakan. Itu penistaan yang terdalam sebenarnya. Makanya saya bilang tadi, udah jangan pakai kata ini dulu deh, biar kita tidak debat lebih jauh. Karena Kristen pasti nggak punya kaidah keilmuannya. Mau lari dari kamus manapun nggak akan masuk. Malah ngotot, maksa pakai kata Allah, justru kitabnya sendiri malah dia tolak. Bukti kan tadi, Anda bangga dengan kitabnya, bangga. Anda tahu nggak di sini menggunakan kata apa? Dia bilang nggak tahu dan nggak penting. Apa coba kayak gini namanya? Kayaknya ini saya mungkin ya, masing-masing dengan para guru yang lain, kita memang punya concern dalam pembahasannya, tapi juga tetap sering dibahas juga. Dan ini akan terus diulang-ulang saya sampaikan, tapi saya tidak akan menyinggung ke kata Allahnya. Saya mengajak Kristen menggunakan bahasa kitabnya sesuai dengan originalnya. Kami umat Islam menggunakan bahasa kitab kami. Enak diskusinya, enak kok. Tidak dicampur aduk gitu, enak. Gitu loh. Ya. Makanya pastor tadi itu kalau dia mau mengakui kata Allah itu, bubar itu jemaat. Makanya dia ngotot. Tanpa ilmu pun dia ngotot. Bela-belaan mempertahankan kebotolannya coba. Bayangin aja tadi, saya pun gak habis pikir loh. Gak habis pikir ini. Dan saya tahu, dari dulu saya diskusi sama dia. Dari zaman waktu dulu, waktu di Zoom itu, dulu. Ya, saya hargai. Dia tidak menghujat, saya menghargai dia. Beliau seorang yang dihargai karena punya jemaat kan. Namanya Pastor Ernest Yusuf itu. Iya, saya ingat ke Pastor Ernest Yusuf itu. Saya hargai dia itu. Dan saya pelan-pelan ngajak tadi, malah makin ngotot coba. Malah KBBI sendiri pun langsung disalahkan pula. Kan gabrul namanya. Aduh, ya Allah. Oke lah. Ya, begitu. Bunda, silakan bicara, naikkan tamu kalau ada yang request. Ya Ustaz Alif. Ya, Silakan, aman kok, aman. Aman sekarang, udah aman, udah aman. silakan Kristen yang mau diskusi kasih permintaannya. Ya. Malam sedot. Malam. Aduh, sedot. Aku respons ya, responin ya itu Iya, tadi. bentar izin ya Bunda, sapa satu lagi dulu ya, sedot ya. Malam Wawan. Malam Pak Wawan. Pak Wawan monitor. Ya, silakan Selamat sedot. malam Pak Wawan. Ya udahlah yang nggak monitor. Ya silakan lanjut. Oke. Tadi kayaknya Aku mau ada respons. Ahimadu lewat, bener nggak sih? Ustaz Madu naik, Ustaz Madu. Kayaknya aku udah bahas deh ini topik yang Allah tuduhan kalian
Alkitab mencuri kata istilah-istilah Islam apa? Udah bahasa yang lain aja, bahasa yang lain. Tapi kan udah ditutup ini kasusnya ini, case closed. Bang, Oke. Bang Sedot, dengerin ya, Bang Sedot. Kalau Anda mau membawa tema ini, saya sarankan siapkan semua data pendukung yang Anda miliki. Kalau tidak ada data, tolong jangan dibahas. Percuma, ya, percuma. Nggak ada Oh. keilmuannya, nanti bahaya. Oke, ya udah, ini aku bahas nih. Jadi pantangan aku ya, pra-Islam udah ada kata Allah, Al-Quran sendiri mendukungnya kan. Jadi Allah SWT ini kan nama Allah SWT ini muncul ratusan tahun setelah kekristenan. Jadi ya ini LAI malah mendukung pernyataan Al-Quran. Dah, bisa Nggak diem bisa nggak dengar congor? ya. Congormu bisa diem nggak? Gak usah bahas itu, dibilangin udah kalau nggak ini. Jangan longor doang pakai data. Iya, aku punya datanya ini. Ya tunjukkan datamu, jangan longor dulu yang di depan. Oh, aku Sedot, nggak dengar tadi ada yang respons tadi, aku nggak dengar. Aku kira aku ngomong sendirian tadi. Sedot. Saya bukan sedang membahas tentang kata Allah itu kapan digunakan, bukan. Bukan tentang itu. Tapi Allah itu siapa? Dan dari bahasa apa? Dan sekarang kita lagi bahas apa? Yang kitabnya menggunakan bahasa apa? Paham nggak? Kita nggak boleh bisa bahas ini yang Allah itu gelar atau nama. Loh, Anda mau mengatakan itu gelar itu dari mana kamusnya? Saya punya kamus, kata Allah itu bukan hanya dari umat Islam, tapi dari Kristen sendiri yang menggunakan bahasa Arab. Mau dari Koptik Syria, mau dari Libanon, mau dari mana? Allah itu siapa? Mau dari internal Islam, itu nggak ada perdebatan itu. Itu bukan tentang gelar, itu tentang nama esensi Tuhan itu sendiri. Jadi nggak usah kau bilang itu adalah gelar, tapi nggak punya kamusnya, nggak ada datanya. Jangan, saya udah bilang jangan. Kalau Anda mengatakan itu gelar, Anda menyakiti hatinya orang Kristen yang menggunakan bahasa Arab. Coba deh buka di itu loh, Quran surah Al-Maidah 72 dan 73. Nggak usah nyuruh-nyuruh. Ya, apalagi ke Al-Quran. Kami sudah paham itu semua. Oke? Tapi kan ini data yang membantah, bro. Gini aja. Kembali ya. Coba. Ini saya pengen tahu juga sama Sedot ya. Sedot, kalau kamu bangga nggak dengan kitabmu yang bahasa Yunani? Enggak, gua nggak bisa bahasa Yunani. Loh?
Iya, oke lah kamu nggak bisa. Saya tidak menanyakan kalau kamu itu bisa. Yang saya tanya, kamu bangga atau tidak dengan bahasa original kitabmu? Yang di situ adalah menggunakan bahasa Yunani. Bukannya bangga nggak bangga, maksudnya nggak penting gitu loh, nggak esensi banget. Nggak penting. Nggak esensi. Itu kan cuma di Islam doang yang bahasa ini harus harus bahasa original kayak gitu, nggak penting kalau ke Kristen. Nggak penting. Tapi ngambil dari kitabnya orang lain kau bangga. Ya Coba. kalian juga kan kalian juga kan lakukan hal yang sama, jadi seri aja. Astagfirullahaladzim. Apa yang kami lakukan? Itu kalian curi Yesus kalian curi dari kami juga, nabi-nabinya Yahudi. Di mana ada kata Yesus? Ada itu nah. Mana Al-Quran coba ada kata Yesus di mana? Ada di Apalagi tuh? ini? Aduh, ya Allah. Ya, Enggak, ini tentang originalnya nggak ada. Mana Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab, mana ada kata Yesus? Enggak, maksudnya oknum yang sama gitu loh. Mau diganti namanya kayak gimana juga, dalam bahasa apa juga, kalau oknumnya sama. Itulah ya saya gimana? bilang tadi. Gunakan dulu bahasa kitabmu dulu. Jangan nyerempet-nyerempet ke kitabnya orang lain. Itu dulu, biar tidak salah paham. Astagfirullahaladzim. Islam itu berdiri sendiri, menggunakan bahasa Arab, langsung pewahyuan dari Tuhan. Kok bilang ngambil dari kitabnya Kristen? Enak aja kau. Ya maksudnya itu kan diterjemahin di Arab-Arabin gitu loh. Nggak. Nah itu Nabi Isa itu siapa? Nabi Yesus Isa kan? alaihissalam, Isa al-Masih. Loh, Yesus itu Iya, kan maksudnya bahasa kitabmu, bener nggak? Maksudnya ini orang yang sama nggak dibicarakan? Oke, Iya kan? oke, baik. Dari peristiwa awalnya ini orang yang sama. Ya udah, kan kita kan Alkitab kan yang kita perjanjian baru kan Apa? yang pertama mencatat nama Yesus di dunia ini. Yesus Ya putra Maria silahkan kau sebut yang perawan Yesus. Silahkan kau sebut Yesus, kami sebut Nabi Isa. Ya kalian kan nyuri nabi orang lain dong. Masa Kenapa nyuri? Apa yang dicuri? kalian marah. Kata Allah dicaplok ke Alkitab. Terus kalian nggak ngerasa apa-apa? Nggak ngerasain perasaan kita juga diambil Yesus ke Al-Quran kalian? Di mana ada kata Yesus di dalam Al-Quran? Kucluk. Kami Ada kitab. itu, Quran An-Nisa. Ini tentang Quran bahasa An-Nisa. loh yang dari tadi kita bahas. Ini tentang bahasa Islam, Al-Quran tidak ada kata Yesus. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas nggak ada kata Yesus. Adanya Isa ibnu Maryam. Nggak ada kata Yesus. Terjemahannya gitu loh, terjemahannya. Kok terjemahannya nggak ada? Walaupun itu kami di Indonesia tetap Isa ibnu Maryam. An-Nisa, Quran An-Nisa 4157. Lah, itu Nabi Isa itu. Wa qaulihim inna qatalnal Masih Isa bin Maryam. Terjemahin bahasa gimana di bahasa coba Ya, terjemahin. membunuh Nabi Isa putra Maryam nggak ada dijadikan Yesus. Iya, tapi kalau di bahasa Inggrisnya ini Christ Jesus Ya Christ, the kau Son of debat Mary. aja sama orang Inggris, ngapain ke saya orang Indonesia? Lucu kali Ya, kau terus kan ini. kalian kan bukan orang Arab. Kenapa kalian Loh, yang kitab. sewot? Oh, kami kitabnya bahasa Arab. Ya terus Terus kalian kan bukan Ayo. orang Arab, nggak bisa bahasa Arab. kitab kami bahasa Arab. Bukan tentang kaminya bukan orang Arab, tapi tentang kitab kami bahasanya bahasa Arab. Kami Iya, tapi patuh Yesus- kepada kitab kami. Ya udah ya, kenapa nggak buat nabi sendiri? Kenapa harus nyoplok dari Alkitab gitu loh? Cerita persaliban tidak disalibkan itu kan dari Alkitab. Apa sih?
Apa sih sih, ini? masa kamu marah barangnya dicuri tapi barang ke orang lain yang kamu Oke. curi kamu nganggap gak salah? Oke, saya pengen tahu. Anda, Yesus itu nama dari mana? Saya tanya. Nggak penting namanya bagaimana, yang penting Loh, orangnya kan sama, nggak penting oknumnya lagi. sama. Tadi kau bilang kami nyuri. Coba, Yesus itu nama dari mana? Nama dari apa, Yunani kah? Ya sudah, kami tidak ngambil dari Yunani. Karena Isa putra Maryam itu dari Bani Israel. Isa GR kan dari dibilang Bani nyuri. Israel juga. Lah, kau kan dari Yesus itu Yunani juga. tadi kau bilang. Namanya dari Yunani. Enggak, bahasanya diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani ya Yesus. Ya sudah, kau kan kitabnya Yunani. Nama Yesus itu dari Yunani. Sementara kami umat Islam, nama Isa ibnu Maryam itu, dia itu seorang nabi dari Bani Israel. Oke, di mana ini kamu bicara dengan oknum yang sama kan? Yesus dengan Nabi Isa kan? Iya enggak? Yang sedang kita bahas tadi dari awal, kembali kepada kitab suci dulu. Sebelum ke materinya di dalam. Itu dulu yang kita bahas. Makanya saya bilang tadi itu, biar tidak rancu. Paham nggak sih sebenarnya kau ini dari tadi? Ya nggak masuk akal lah. Kamu harus kembali ke Kok nggak peristiwa masuk awal akal? dulu. Coba Kitab di original sini apa? aja udah tidak balance. Kau merasa tidak penting original kitabmu, sementara Islam berpegang teguh sampai detik ini dengan bahasa originalnya. Ya di sini aja nggak bisa kita diskusi, nggak Bukan bisa. bahasa, ini bukan tentang bahasa, tentang kisah original. Itu yang Lah, lebih penting daripada justru bahasa. tentang bahasanya dulu, bahasa kitabmu itu pakai bahasa apa? Jangan dicampur dulu kemana-mana, biar diskusi kita atau perdebatan kita tidak terlalu tegang, gitu loh, masing-masing, biar mengurangi tensi perdebatan. Oke, sekarang Ibrahim itu pakai bahasa apa waktu masih hidup? Nabi Ibrahim kalian. Kenapa kau tanya lagi ke sana? Ya katanya mau main bahasa original. Ya udah, aku tanya Nabi Ibrahim bahasa apa waktu dia hidup? Nabi Kita Ibrahim, Nabi ini lagi Musa. bahasa kitab original masing-masing, bukan masalah ke situ. Kau ini paham gak sih pembahasan dari tadi? Astagfirullahaladzim. Ini Jadi kalian tentang mau nuduh membahas orang mencuri. kedua. Kalian menuduh orang mencuri, tapi kalian nggak mau dituduh orang mencuri, makanya kalian nggak mau ngomong tentang kisah original. Kalian hanya mau bahas bahasa aja karena hanya itu yang kalian bisa pakai Loh, menuduh. saya sudah bilang, sebelum kita ke materi lebih jauh, gunakan dulu istilah versi kitabnya masing-masing, biar tidak rancu. Itu yang dari tadi saya bilang. Kenapa kalian sulit kali sih memahami kalimat saya yang sederhana ini? Kenapa gitu loh? Saya cuma bilang begitu kok. Sebelum lebih jauh, saya bilang, Kristen bangga dengan istilah yang ada di kitabnya. Kami umat Islam bangga dengan ada yang di kitab kami. Itu dulu. Sebelum ke materi, sebelum lebih jauh. Biar tidak bercampur. Malah lari kemana-mana. Ini kayaknya udah nggak bisa kondusif saya diskusi sama Oten ini dari tadi nih. Sulit kali bikin paham sama Kristen yang sederhana sekali saya mengajak. Sederhana sekali saya mengajak. Aduh, kok malah rumit gitu loh. Malah lebih jauh nanya Ibrahim bahasa apa. Saya bukan tidak mau menanggapi ke situ, cuma lari dari pembahasan awal sebelum kita lebih jauh.
Makanya tadi kalau sudah bilang Kristen merasa tidak penting bahasa kitabnya, ya susah. Kita susah diskusinya. Karena apa? Dia tidak mau menggunakan kitabnya, menggunakan bahasa lain. Permasalahannya adalah menggunakan bahasa lain itu ngambil dari kitabnya orang lain. Inilah yang menjadi perdebatan sengit. Atau memang Oten pengennya debat sengit terus gitu? Gimana sih? Diajak damainya susah kali loh. Orang cuma ngajak damai ini. Ngajak berdamai aja susah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Selamat malam, Kardio 1. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Ya, apa silakan. aja, Ustaz? Ada yang mau Ini ditanggapi apa? aja, Ustaz? Ini apa Ustaz? Alhamdulillah bisa naik. Oh, siap-siap. Mbak Bunda, Vera sama inspirasi. Dilanjut menyimak di bawah. Iya, terima kasih dari semua kawan-kawanku yang sudah banyak menasehati. Mohon maaf lah ya, kalau diri ini juga manusia biasa, punya rasa, punya hati, jangan kau samakan dengan pisau belati gitu. Kok malah jadi nyanyi aku ini? Maksudnya ya kadang ada naik turun. Ya, Cuma lanjut Ustaz. Saya turun, iya, Ustaz. Ya, saya mengajak materi yang ringan, tapi mengapa malah jadi berat gitu loh. Saya dari tadi ngajak diskusinya ringan, malah kenapa jadi berat? Ini gimana ini? Susah kali aku ini. Aduh. Saya pengen ketawa loh aslinya. Ya Allah dari tadi. Cuma kenapa ditahan-tahan? Saya ini mau ketawa kok nggak boleh gitu. Ya, Betul. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Dan yang Ustaz pasti, Alif, oh siap, silakan. Bunda Vera, Bang Inspirasi. Saya dari tadi dengerin gemes Ustadz Alif. Siap. Ya, gemes dan ketawa Ustadz. Jujur, saya nggak pernah naik. Ini baru kali ini saya ngelihat Ustadz agak tinggi tensinya karena benar gemes Ustadz. Jadi mereka ternyata tidak tahu sejarah kitabnya sendiri ya Ustadz. Betul. Dan mereka merasa tidak butuh itu. Itu yang bikin aneh. Dan kenapa tadi juga agak naik ya? Karena yang saya hadapin ini pastor loh. Iya, Dan dia betul. kecerdasannya mestinya, oh iya, malah saya nggak perlu naik urat mestinya. Mestinya saya yang diajarin mestinya gitu loh. Betul Ustadz. Jadi kalau mungkin mereka menganggap dia tidak menganggap itu bahasa Yunani kitab aslinya, mungkin dia menganggap itu Yesus orang Indonesia mungkin Ustadz. Ya, entahlah, saya juga bingung makanya, aduh. Memang sulit ya, terus terang ya. Tapi sebenarnya saya nggak berani mengatakan lebih jauh. Kalau Kristen mau jujur dengan kitabnya, ada kemungkinan besar, saya pakai bahasa ini ya, ada kemungkinan besar Kristen tidak akan laku di Indonesia. Tidak. Karena apa? Karena secara kaidah bahasanya, kalau Yesus itu kan anak dewa. Dan konsepnya, doktrinnya, imannya, pengajarannya, itu tidak jauh dari bagaimana konsep mitologi Yunani. Dewa-dewa yang diyakini oleh pagan Yunani zaman dulu. Bahkan historinya, sejarahnya, konsep imannya, dibentuknya doktrin Trinitas dan sebagainya, itu tidak lepas juga dari kaum-kaum penyembah berhala yang notabene adalah berpaham tentang dewa-dewa. Itu sejarahnya demikian. Itulah kenapa mereka tidak mau kembali ke bahasanya. Karena apa? Kalau Kristen kembali ke bahasanya, ini sebenarnya nggak perlu disampaikan ya. Tapi ya saya sampaikan lah.
Kalau Kristen kembali ke bahasanya, saya yakin rasa nih, ini rasa ya atau apa ya bahasa lainnya ya, rasa agamanya itu akan berbeda. Bukan rasa Yudaism, bukan rasa Yahudi, bukan rasa pengajaran orang-orang Yahudi tentang ketuhanan, bukan juga rasa pengajaran seperti yang ada di Islam, tetapi rasa seolah-olah tentang mitologi dewa-dewa Yunani. Itu akan dirasakan itu. Coba aja kalau kembali ke sana. Rasa ya, atau bahasa lainnya apa dong? Tolong saya dibantu. Saya banyak kehilangan kosakata ini malam ini. Nuansa, rasa, atau apa nuansa pengajarannya itu. Lepas itu. Lepas dari pengajaran Yahudi. Lepas. Kenapa? Karena di dalam pengajaran Yahudi sendiri pun, contoh, istilah ada dikenal, Benai Elohim. Ya, vibe itu betul. Kebatinan lagi. Kristen juga punya istilah Benai Elohim, tapi menggunakan bahasa originalnya. Hoios Hoteos. Bahasa Ibraninya Benai Elohim. Tapi Kristen originalnya Hoios Hoteos, yang artinya anak Theos atau anak dewa. Dan anak Theos dalam pemahaman orang Kristen dengan Benai Elohim yang dipahami oleh orang Yahudi itu bertolak belakang. Beda. Karena dalam pemahaman orang Yahudi yang dikatakan sebagai Benai Elohim atau sebagai Elohim sekalipun yang digelari kepada manusia utusan Tuhan, semua orang Yahudi tahu kalau mereka itu sebatas manusia utusan Elohim. Cuma orang yang diberikan otoritas untuk membawa firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, dan mengajarkan, menegakkan hukum sesuai dengan perintah Tuhan di muka bumi ini. Itu pemahaman orang Yahudi tentang anak Tuhan. Istilah di Kristen juga ada anak Tuhan, tapi originalnya bahasanya Yunani, yaitu anak Theos. Dan anak Theos yang dipahami dalam Kristen berbeda dengan Yahudi. Pertanyaannya, kalau berbeda dengan Yahudi, kemana berlabuhnya? Sementara kitabnya sendiri ngambil dari Yahudi. Perjanjian lama kitabnya, istilah Benai Elohimnya diambil dari Yahudi, tapi rasanya diambil dari luar Yahudi. Saya makanya sering tanya begini, pastor pun ragu menjawab. Karena satu-satunya yang cocok adalah dengan konsep mitologi Yunani. Bahkan ada yang sama tercatat di kitabnya sendiri. Ada dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu yang dipahami oleh orang-orang Yunani. Itu keyakinan orang-orang Yunani, bukan orang Kristen. Tapi Kristen beda, yaitu Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Cuman gitu aja dalam bahasa Indonesianya. Tapi kalau dalam bahasa Yunaninya semuanya sama. Inilah kenapa nggak mau pakai bahasa Yunani. Kalau pakai bahasa Yunani, bubar Kristen Indonesia. Iya, betul Ustaz. Betul. Kalau enggak, tadi saya ketawanya dengan pastor tadi itu masalah KBBI. Sudah tertulis jelas seperti itu. Terus lari ke aksara. Sekarang mungkin gini Ustadz, lain kali kalau ketemu pastor itu lagi, kembali ke kitab aslinya dengan bahasa Yunani dan Arab. Jadi Pak Ustadz, Loh, itu tadi udah. bukan, Itu kan. betul. Pak Ustadz bicara dengan bahasa Arab, dia suruh ngomong dengan bahasa Yunani, Pak Ustadz. Lah, Connect gitu. Nanti kan jangankan ngomong bahasa Yunaninya, ditunjukin Yunaninya aja dia nggak mau tahu gimana sih. justru itu. Nggak bisa katanya tadi, nggak bisa. Iya betul, makanya ditantang aja sudah. Itu kan dia terjemahan LA itu dari mana gitu kan? Tadi sudah kita tantang kan. Iya. Oke, dia setuju. Dia ngasih syarat. Kamu jangan gunakan bahasa Indonesia. Dia minta syarat juga. Oke, tapi saya minta syarat apa? Kamu jangan gunakan. Loh,
kok jangan gunakan bahasa Indonesia? Jadi kita diskusinya pakai bahasa apa ini? Nah, Bahasa Indonesia itu kan bahasa persatuan kita. maksud saya di itu Pak, diarah ke situ. Udah oke, saya ngomong pakai bahasa Arab ya, kamu pakai bahasa Yunani. Nanti kan nggak ketemu tuh. Loh ini ngomong apa? Nah makanya kalau kalau untuk bicara komunikasi antar kita itu bahasa Indonesia. Tidak ada hubungannya dengan aksara Latin. Itu kan kesepakatan internasional, Ustadz. Tapi kok sekelas pastor nggak ngerti itu loh. Saya gemesnya itu tadi Ustadz. Aduh. Iya, itu juga. Itu juga yang bikin gemes. Jujur gemes nih. Itu Bunda Vera sama Bang Inspirasi sampai diem aja kok. Ini kalau yang dengerin gemes bener. Bunda Vera udah gemes tadi langsung udah tembak aja. Iya nggak laku Ustadz. Kalau pakai bahasa aslinya nggak laku Ustadz. Udah gituin. Iya. Kok pada nggak mau jujur ya sekelas itu pastor. Aduh, ya Ustadznya sabar. Ya, silakan dinilai sendiri dan komentari sendiri ya. Saya nggak ikut campur, terserah lah. Komentarin aja tadi saya ini ya. Saya nggak Iya. ikutan, takut. Kita yang di Silakan. bawah dari tadi udah Sambil ngisi udah waktu. ngerti. Udah ngerti Ustadz. Oke, silakan Ustadz, semuanya dilanjut. Saya karena menyampaikan dengan kegemasan saya, akhirnya saya pengen naik. Silakan dilanjut. Saya duduk manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berbagai cara udah kita kasih loh negosiasinya itu. Udah semua kita kasih. Aduh. Dan lucunya kasih syarat yang tidak masuk akal. Ayo kami Muslim ke kitab kami, Kristen ke kitabnya, kita sepakat biar tidak berdebat kusir. Oke, setuju. Tapi saya juga minta syarat. Apa? Boleh. Kamu jangan gunakan bahasa Indonesia. Lah, gimana kita mau ngobrol? Gimana kita ngobrol nggak pakai bahasa Indonesia? Berarti dia merenggut hak-hak kewargaan negara Indonesia saya kalau gitu. Masa saya nggak boleh ngomong bahasa Indonesia? Bukankah bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan negara kita? Kita ini satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bahasa obrolan, bahasa diskusi, jangan dicampurkan kepada bahasa keagamaannya gitu loh. Oh, dasar lah. Memang ya udah terlanjur ini kali. Udah terlanjur kehilangan cara, jadi kasih syarat yang tidak masuk akal. Iya, betul Ustadz. Mungkin gini Ustadz, ada sesi nanti lain dijelaskan kalau Bible itu berasal dari mana. 2/3 isi Bible itu kan perjanjian lama Ustadz. Yang dari Septuaginta yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Mungkin mereka nggak tahu Ustadz. Mereka itu nggak tahu atau nggak mau tahu, saya nggak tahu ya. Nggak mau tahu tadi dia bilang. Iya, ya kan aneh. Dia dari bahasa Indonesia bisa dapat dari mana itu gitu loh. Sampai kita gini Pak ya. Kita diskusi sama Kristen nih. Kitab mereka itu menggunakan 2 bahasa. 1 bahasa Ibrani, 2 bahasa Yunani. Kami umat Islam nih, biar tidak berasumsi liar membahas kitab mereka, kami rela kursus bahasa Ibrani loh. Kami baca bahasa Ibrani aslinya, kami baca itu. Ya, ya. Tapi anehnya mereka nggak penting, nggak perlu. Dan yang nggak tahu itu mereka. Iya, Coba. nggak mau tahu. Nggak mau tahu Iya. kan. Yang Ya. pentingnya itu doktrinnya. Doktrinnya Betul. itu yang penting. Betul Bunda. Ya, silakanlah yang lain naik, terserah kasih komentarnya. Saya pokoknya manut, saya tutup mic, terserah lah perdiskusian tadi. Saya mau dibilang apapun saya juga nggak masalah karena tadi saya agak naik tensinya. Silakan. Keluarkan unek-uneknya, monggo lah semua. Ini Tadi serius ini. pasturnya harus ketemunya Bang Blender itu. Capek. Kalau yang namanya Oten itu, Aki masih mengalami kemacetan nalar kronis. Parah.
Iya Bunda, kalau saya dengar itu apa, Bang Lostrum ya, yang itu bagus itu. Dia yang mau berusaha mensomasi LAI. Saya setuju itu. Ya, karena dia itu, kalau Bunda dengar pun kayak kemarin di Komal Bang Dalbo, dia itu sudah keluar dari Indonesia gitu. Jadi dia kan mainnya Singapura, Iya, dia lagi di keluar. Indonesia itu Bunda. Oh, jadi Sekarang dia lagi di Indonesia dia. ilmunya lebih tinggi dari oten-oten kita yang cuman doktrin sama pendeta-pendeta kucuk. Iya, dia makanya ngelihat ini ya. Ini curhatan dia ya. Melihat kita umat Islam berdebat dengan mereka, kata Bang Rostrum ini, itu dia berterima kasih membantu mengurangi tugasnya. Bayangkan coba. Terutama ketika membahas materinya hal-hal yang seperti yang tadi kita bahas. Karena apa? Karena mereka sedang berjuang, pergerakan di bawah tanah mereka sedang berjuang. Orang-orang Kristen di Indonesia itu gunakanlah terjemahan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar dan kembali kepada pemahaman yang tertulis di dalam bahasa Yunani. Makanya kemarin ya, waktu saya bahas tema ini, ada 3 orang Kristen. Saya tanya, coba tolong saya tunjukin datanya. Ini kitab Anda. Di sini menggunakan kata dewa. Bahasa Yunaninya apa? Gak ada yang mau jawab. Satu pun. Berlit kemana-mana. Pokoknya jelimet lah. Istilah orang Jawanya tuh jelimet gitu kan. Nah, saya tanya sama Bang Rostrum. Pelan aja. Bang, ini kata dewa ini apa bahasa Yunaninya? Theos. Loh, selesai jadinya. Memang benar. Orang jujur itu kan kita juga hargai. Nggak mungkin kita mengatakan salah orang faktanya begitu. Tapi kenapa Kristen Indonesia nggak mau? Makanya dia juga aneh dan dia merasa tugas saya terbantu gitu loh. Dia malah merasa tugasnya terbantu. Ngasih pemahaman kepada para jemaat atau kepada orang-orang Kristen di Indonesia yang selama ini menggunakan terjemahan yang buat dia itu menyesatkan gitu. Ya kalau jujur kan enak. Kita juga nggak mendebat. Oh ya selesai itu, silakan. Kan gitu. Iya, iya, betul. Itu saya setuju sekali dengan Bang Rostrum itu. Ya, harusnya ini umat Kristen juga sadar mayoritas Muslim di sini ini masih berbaik hati lah, gitu kan. Tidak sampai rame untuk mensomasi ke LAI seperti itu, gitu kan. Jadi kembali ke asalnya aja, kitab aslinya aja. Mungkin dengan itu kan kita juga tidak akan ribut-ribut debat seperti ini ya Ustadz. Iya, saya bilang kita kurangilah tensinya perdebatan. Atau seandainya ya, Kristen itu kembali ke bahasa originalnya, mungkin kita juga sudahan kok. Nggak penting mendebat mereka mengatakan Yesus anak Theos, itu nggak penting. Nggak ada urusan dengan kita. Kita nggak mau masuk ke rumah tangganya orang gitu loh. Orang itu bukan punya kita kok. Nggak ada urusan. Ini sedikit saya jawab dulu ya. Di bawah ada yang pertanyaan baru ini. Kalau yang udah nggak asing saya biarkan. Umat Kristen ke gereja bawa Bible. Umat Muslim kenapa Jumatan nggak bawa Al-Quran? Ini menunjukkan ketidaktahuan. Umat Islam itu Al-Quran di masjid itu banyak, nggak perlu sampai bawa-bawa dari rumah. Tinggal dibaca semua Al-Qurannya sama. Dasar umat botol kau ini. Dari dulu gitu aja typingnya. Oke, lanjut. Ya, itu ya. Apalah tadi saya ngomong lupa lagi. Silakan. Mungkin gini Ustadz, sekedar ini usul nih, mohon maaf sebelumnya. Mungkin Ustadz bahasanya terlalu tinggi kali ya. Jadi mereka nggak nyampe Ustadz. Turunin dikit mungkin bahasanya Ustadz. Benar. Loh, nggak ada yang tinggi. Cuman bahasa Yunani, bahasa kitabnya, dan bahasa Indonesia.
bahasa Yunani-nya Theos, bahasa Indonesianya dewa. Gitu aja. Masa nggak paham kayak gini? Dan ini sebenarnya untuk sekelas pastor itu sudah hal yang apa ya? Mungkin itu pelajaran waktu dia masih SD-nya istilahnya kan. Kalau sudah S2, S3 itu udah lain itu materinya. Kayak gitu. Bukan gitu kali gini, Aki Eka. Kalau Ustadz Alif itu bahasanya bahasa yang halus. Kalau Bunda bahasanya bahasa tancap gas. Iya Bunda, mungkin kalau ini Ustadz apa ya, bahasanya senada dengan Bang Zuma, mungkin lain lagi mungkin. Itu Bunda aja tadi udah gemes. Aduh. Kalau nggak karena menghargai, aduh guru Bunda Ustadz Alif dah. Gak tahu udah hancur, udah lempar pakai panci mukanya. Iya, iya. Mereka apa nggak sadar ya Ustadz, kalau Bible-nya itu 2/3 itu perjanjian lama, itu mungkin gini, saya pernah dengar gini, kalau apa Bible itu kalau bisa dibagi 3 gitu kan, perjanjian lama, cerita tentang Yesus dan Paulus. Nah itu untuk membedakan itu mungkin harus dipecah-pecah Ustadz. Loh, mereka itu sudah punya rumusan sendiri yang ginilah ya. Jangankan kita, mereka dengan Yahudinya aja nggak sinkron pemahamannya. Contoh nih, bahkan bukan dengan Yahudi, akhirnya dengan Yesusnya sendiri pun nggak sinkron. Kalau kita bahas tentang kitab perjanjian lama, terus ke perjanjian baru yang Bible kanonik, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu ke pengajaran Yesus, itu semuanya udah berbeda itu. Nggak ada yang nyambung. Dan pemahaman Kristen itu kan mengatakan contoh hukum Taurat. Hukum Taurat itu mereka bagi-bagi ada 3 bagian. Ada hukum sipil, ada hukum sosial, hukum entahlah apalagi ya. Lah itu dari mana coba? Orang Yahudi nggak dibikin gitu kok. Itu kan mereka sendiri yang ngacak-ngacak. Makanya yang kalau kita bahas ya, jangankan kita yang dari luar gitu. Mereka sendiri ngambil kitabnya Yahudi aja nggak nyambung dengan orang Yahudi. Makanya saya bilang tadi, kitab dari Yahudi diambil. Bahkan Yesus mengajar pun di kalangan bangsa Yahudi, tapi rasanya diambil dari luar Yahudi. Itu. Makanya nggak sinkron. Iya, iya. Jadi gini, paling mungkin kalau awal untuk kesepakatan awal mau diskusi gini Pak Ustadz, mereka percaya dengan perjanjian lama masih dipakai atau tidak, misalkan gitu kan Ustadz. Jadi dia pakai perjanjian baru, oke, jadi anggap aja itu kalau perjanjian lama dia tidak akui, suruh lepas aja itu dari Bible-nya, dia pakai perjanjian baru saja, habis itu semua. Mana mau dia? Kalau perjanjian lama dilepas, dia nggak punya nabi-nabi. Nggak punya nabi dia. Aduh. Ya itu makanya kan tidak konsisten, begitu dia ini larinya ke perjanjian lama yang kira-kira ini kan mengambilnya, tapi begitu dikejar ke perjanjian lama dia larinya ke perjanjian baru. Pintar sekali ngelesnya gitu ya. Ya ini yang baru bergabung izin sapa dulu. Pak Wawan, monitor. Halo Pak Wawan. Sekali lagi kepada Pak Wawan, monitor. Mendengarkan suara ini. Berita panggilan kepada Pak Wawan. Iki opo sih?
Naik dari tadi pada diem aja di atas kayak berhala. Pak Wawan, monitor. Udah Nggak 2 monitor dia, kali. udah 3 kali disapa. Komunitas, tolong menjauh dulu dari keramaian. Monitor dari mana? Silakan. Kali ini saya mendengarkan aja ya, soalnya tidak bisa menghindar dari keramaian. Saya cukup mendengar dulu ya. Ya, dari mana? Kristen, Katolik, Probolinggo, Hindu, Buddha? Probolinggo, Jawa Timur. Izin maaf, agamanya apa nih Pak Komunitas? Agama Islam, saya agama Islam. Baik. Oh, siap, siap, siap. Host Oke. izin turun. Siap, Izinkan Pak ya. Kardio. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komunitas, Bunda izin dibawa aja kalau gitu nyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, saya tadi ngintip di sebelah, koma sebelah, itu tentang judulnya Hadis Tirmizi nomor 1375. Bisa dijelaskan, Ustadz? Waduh, Eh, kenapa dibawa ke sini? enggak, saya kok kayak gitu, maksudnya gitu. Mau tanya aja maksudnya apa itu gitu loh. Kok dia Apa yang kok hadis kenapa? mau dibahas? Nggak apa-apa lah. Enggak, mau ini aja sih, mau pengen tahu dia yang sebelah ngomongnya seperti ini, saya pengen tahu di sisi Islam itu seperti apa gitu loh. Iya, iya, Itu maksudnya hadis apa? apa? Iya, maksudnya Enggak, apa cuma gitu. tanya aja, pengen tahu aja sih. Iya, dari sana taunya apa gitu loh. Oh, masa bentar. Ini gini Ustadz, itu hadis maksudnya hadis yang tidak ya barang siapa menggauli binatang gitu betul. Saya nggak mau meneruskan lah gitu. Loh iya, loh gimana mau kita paham kasusnya kalau nggak kasus yang atau apa ya, fitnahan atau apa yang mereka sampaikan sehingga tidak diterima. Saya sih nggak mau lama-lama di sana kan, kok kayak gitu loh, maksudnya apa sih gini, kok jadi penasaran aja gitu. Saya nggak mau komen di sana kan, maunya tanya di sini gitu. Maksudnya Pak Ustadz, begini Mbak Ayu. Yang Mbak Ayu dengar itu yang mereka bahas itu kalau ada hadisnya berapa nomornya? Iya, Kalau di hadis Al-Quran surah apa gitu. enggak, cuma hadis Tirmizi Bukan, nomor bukan, 3. bukan. Gini, yang didengar di sana itu apa sehingga merasa tidak nyaman itu dulu, itu dulu. Oh, yang barang siapa kalau kita maksudnya bisa menggalui binatang, hukumnya atasnya telah menceritakan dengan hadis kepada apa ini? Barang siapa menggalui binatang gitu loh, maka tidak ada hukumannya atasnya gitu. Heeh. Iya. Nah, ya itu yang bikin tanda tanya itu maksudnya gimana kok bisa kok dia tuh terus menyerang tuh dengan hadis gitu loh, hadis-hadis yang kayaknya yang kan ada hadis yang baik yang bisa di ini ya, saya bukan ini sih, saya pencari ilmu ya Ustadz, maksudnya saya pengen tahu aja, saya tuh orangnya penasaran aja gitu untuk mendalami Iya, agama Islam ini, agama saya yang saya maksudnya, perlu ini. oke. Saya Iya. itu kan maksud saya pengen dengar dulu apa yang didengar dari sana sehingga membuat tidak nyaman untuk didengar. Kan itu Iya. maksud saya. Iya, Memelintir karena hadis dari apa atau bagaimana. iya dari Itu kan hadis itu. Hadis mm-mm, Tirmizi nomor iya, 1375, kok mm-mm, seakan-akan dia eh apa ya, kayak
kayak memperbolehkan menggali binatang gitu, kayak Ya, kan. ya enggak. Iya, makanya saya tuh kok jadi pengen tahu kan, maksudnya tidak yang langsung dari Ustadz Ya sendiri sudah. gitu loh, bukan Ya bukan udah, dari ya udah. siapa-siapa saya bertanya gitu loh Ustadz. Ya, ya. Oke. Saya untuk belajar aja gitu. Saya Baik, terus baik. mendalamin ini. Nggak jelas Mbak Ayu ini kan saya belajar. Baik, baik, baik. Pertama, Iya, Al-Qur'an kan menyebutkan ya. iya, Contoh surah An-Nur ayat 2 itu azani wazaniyatu fazlidu iya, kula wahidim minhuma mi'ata zaldah. Seorang laki-laki berzina dan seorang wanita yang berzina maka hukumannya adalah rajam untuk mereka, kan 100 iya, kali iya, rajam tahu itu. gitu. Itu hukum berzina. Itulah aturan di dalam Islam. Nah, Iya, bagaimana ketika ada orang ya, iya, ada orang dia menggauli atau bahasa lainnya apa ya? Apa? Memperkosa mungkin atau apalah, iya, saya maka bingung. tidak ada Ah, hukumnya atasnya gitu. kepada binatang. Nah, Hmm, di sini ya, man ya, ata bahimatan fala hadda alaih. Barang siapa yang ya, menjinahi atau menggauli binatang, maka ya, tidak dikenakan hukum had berzina atas orang itu. Jadi, ah, kalau ah, dia kepada binatang, tidak ya. dihukumi seperti hukum rajam. Iya, iya, iya. Ini baru ngerti, Ustadz. Ya, begitu Gitu. maksudnya, maksud saya. Apakah berdosa? Ya hukum dosanya ya Dosa. dosa, tapi tidak diberlakukan hukum rajam. Karena Ya, hukum rajam itu berlakunya untuk manusia laki-laki yang ya. berzina dengan manusia perempuan. Itu Jadi, aturan di dalam Islam. ya. Gitu. Ah, Bagaimana hukumannya? Di dalam Islam ada namanya hukum takjir, heeh. yaitu yang diserahkan kepada pemerintahan setempat bagaimana mengambil kaidah menghukuminya orang ini gitu. Nanti ada pembahasannya lebih jauh kayak gitu. Kan Seperti apa? itu Oh iya, maksudnya. oh ya. Bukan nyuruh menggauli binatang. Inilah kelengkapannya syariat di dalam Islam. Hal-hal yang di luar hal-hal yang di luar nurul pun dibahas gitu loh, untuk mengetahui sisi hukumnya. Nah, ini faedahnya di dalam Islam itu. Karena kalau di kitab mereka nggak ada penjelasannya. Oh, bebas, nggak ada keterangannya. Orang mereka itu malah ada yang diberkati juga kok nikah sama binatang. Ya kan? Ya, Nah, karena apa? Karena nggak ada aturannya, batasan-batasannya. Kalau di Islam itu ada, gitu maksudnya. ya, ya. Berarti hukumannya beda gitu. Kalau hadis tuh ada yang apa ya, Dok? Sama apa itu ya, Ustadz? Itu Ya, ya ya. gimana itu Ustadz? Dua ya, ada dua. Bisa dijelasin Ustadz biar saya Aduh, bisa banyak. menambah ilmu. Hadis itu kan ada yang sohih, ada ya, Sohi. istilah penyebutannya itu kan ada yang sohih, ada yang hasan, ada yang doif, ada yang fasid, ada yang matruk, bahkan ada Oh, yang banyak ya. mungkar gitu. Maksudnya contoh hadis mungkar itu bukan dari Rasulullah tapi di atas namakan Rasulullah, dan itu biasanya isinya di luar akal sehat ajaran Islam, di luar Ya. penjelasan Rasulullah yang pada umumnya dalam hadis sahih, dan di luar penjelasan ayat Al-Quran atau bertentangan. Kalau hadis doib biasanya ada salah satu sanadnya yang bermasalah, atau salah satu perawinya bermasalah dalam artian dipertanyakan apakah orang ini alim atau tidak, waro atau tidak gitu. Nah, bagaimana menyikapinya ketika isi hadis itu adalah untuk motivasi ibadah, boleh, karena bukan berkaitan dengan hukum. Tapi kalau hadis doib statusnya mengenai tentang hukum, misal ini halal haram, itu nggak bisa mengatakan bahwa ini adalah halal, ini adalah haram, tapi status hadisnya doib, nggak bisa, harus sahih.
Tapi untuk fadhailul amal atau keutamaan dalam beribadah, motivasi beribadah boleh diamalkan gitu. Tujuannya apa? Motivasi diri dalam beribadah. Itu penjelasan para ulama. Kalau hadis sahih mah sangat jelas memenuhi 5 syarat gitu. Bahwa kabarnya juga mutawatir dan sebagainya, itu apa, tidak ada fasad di dalamnya, dan itu perawinya juga dipercaya tidak pernah berbohong, tidak ada ilat di sana, tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dan sebagainya. Nah, itu ulama di situ, para sahabat paham dengan hadis itu banyak. Nah, itu namanya hadis sahih gitu. Oh iya. Ya Itu udah, menentukan Ustadz. Iya, pembedaannya. udah paham. Jadi saya lebih baik bertanya dengan yang menurut saya maksudnya yang ahli gitu kan, maksudnya daripada saya kan orangnya pengen tahu gitu loh, selalu belajar, selalu dibawa untuk belajar. Jadi ini aja sih kok jadi penasaran, apa sih, saya nggak mau ke yang lain-lain tanya kan, jadi langsung ke Ustadz aja gitu maksud saya gitu. Gitu. Makasih Ustadz ya. Sama-sama, Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Izin wabarakatuh. turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host, monitor host. Hostnya monitor nggak nih? Atau hostnya mau istirahat? Atau lagi istirahat? Hostnya lagi minum obat kayaknya Ustaz Ali. Iya, tadi lupa bilang, nanti kalau ketemu dengan mereka nggak usah didengarkan, nggak usah diikuti. Kalau ketemu dengan mereka itu, satu pesan kami, klik orangnya, lalu klik gambar bendera itu, laporkan ujaran kebencian. Udah, habis itu tinggalkan. Kayak gitu. Simple kok. Wah, hostnya, ada lagi Kapera yang mau diskusi? Ada yang minta naik? Belum ada Ustaz Ali. Kang Dito naik, Kang Dito udah Bunda Jambat, Kang Dito. Ya, coba ya, keilmuan di dalam Islam itu sampai segitunya gitu loh. Untuk memahami sebuah keilmuan, satu khobar, hadis itu kan sebenarnya kata lainnya juga khobar ya, atau berita gitu, tentang Rasulullah atau dari Rasulullah atau nanti berkaitan dengan hukum dan sebagainya, itu harus diteliti bahwa kabar ini sahih atau tidak. Sahih itu kan sehat, tidak ada cacat di dalam kabar itu. Bahasa lainnya itu kan sahih gitu. Bahwa kriterianya itu kan sanadnya ini bersambung atau tidak nih. Jadi terakhir yang meriwayatkan misal Imam Bukhari ketika meriwayatkan sebuah hadis, dia itu dari siapa, dari sahabat apa, kemana, terus dari siapa sampai terhubung ke Rasulullah gitu. Itu jangan sampai terputus. Itu salah satu syaratnya loh. Sanad informasinya. Dan informasinya itu juga bukan hanya tentang sanadnya tersambung untuk ditentukan sebagai sahih, tapi yang meriwayatkannya itu, host itu ngasih kabar sesuatu atau menyampaikan informasi sesuatu. Nah, lalu informasi itu didengar oleh Kapera, dan Kapera ini menyampaikan lagi ke Pak Eka. Pak Eka menyampaikan ke saya, lalu saya catat. Nah, untuk menentukan kabarnya sahih atau tidak yang disampaikan oleh host, itu harus memiliki tahapan.
sanadnya harus tersambung. Bener nggak nih? Dari siapa Kak Pera dengar? Dari Pak Eka. Nanti Pak Eka itu dari siapa? Dari host. Oh, berarti tidak terputus. Oke, satu syarat dipenuhi. Kedua apa? Yang meriwayatkannya ini harus terkenal sebagai orang yang adil. Gitu loh. Ya contoh apa namanya ya? Bahasa-bahasa lainnya ya. Terkenal gitu orangnya, bahwa bukan orang pembohong, bukan orang berdusta dan sebagainya. Dari Kak Peranya, kalau ketahuan Kak Pera pernah dusta, ya nggak bisa dipercaya dikatakan kabarnya sohih gitu. Begitu juga Kak Pera dengar dari Pak Eka itu harus tahu siapa orangnya. Orangnya bisa dipercaya atau tidak gitu. Terus juga tidak syad gitu, tidak cacat gitu, dalam artian eh, tidak bertentangan dengan perawi yang lain yang ada kabar yang sama dan kabarnya itu tidak bertentangan. Terutama yang lebih kuat, apalagi kepada hukum yang terutama dari Al-Qur'an gitu. Tidak cacat di dalam hadisnya gitu kan pengabarnya. Nah, seperti itu tuh dipertimbangkan di dalam Islam itu. Sampai segitunya kalau di Islam itu ya. Kalau Oten tadi jangankan mau memahami, isi kitab originalnya aja nggak penting buat dia. Maunya terima udah matang aja lalu dia jelaskan ke jemaat, nggak peduli dia. Yang bikin kesel. Ya silakan disapa, ada yang baru gabung. Mana ini kawan-kawan biasa nongkrong ini kemana lah? Aku pengen ngadem bikin kopi dingin nih. Iya, ada Kang Dito di bawah, ada Bunda Jambak tuh. Kang Dito naik, Kang Dito. Ya, selamat malam Faiz. Faiz, selamat malam. Faiz, monitor Faiz. Ini kenapa yang naik pada diem ya, Faiz? Aki Eka, Ya, dengerin Bunda. tolong dong disapa ini Faiz. Kali suara Bunda halus gak kedengaran dia. Selamat malam Pak Faiz. Selamat malam Pak Faiz. Tidur kali Bunda. Astagfirullahaladzim, Tian, baru naik suaranya udah. Pak Faiz minta permintaannya naik, dinaikin diam. Tian, astagfirullahaladzim. Bunda Vera, salam kenal Bunda. Iya Pak Eka, salam kenal kembali. Iya. Bunda di mana? Ini Bunda. Di Jakarta Pak Eka. Oh, saya di Gresik Bunda. Gresik Jawa Timur ya Pak Eka ya. Betul, cuma kalau rumah di Bekasi. Oh, berarti domisilinya sama di daerah Jakarta. Bekasi kan dekat ke Jakarta ya. Iya, iya. Saya cuma lagi kerjaannya di sini di Gresik. Oh gitu. Iya, Berarti betul. keluarga di Jakarta, Bapak Eka kerjanya di Gresik gitu. Betul, Bunda. Enggak, saya selama ini sudah lama saya dengerin Komal-Komal ini gitu kan. Baru tadi saya itu betul-betul gemes melihat Ustadz Alif agak emosi. Iya Pak, Pak. Ini Faiz, Opo ini Pak Faiz, mau ngomong nggak? Pak Faiz. Tadi minta permintaan, Bunda naikin kok diam.
Kepencet kali Bunda mic-nya. Ya udah, Papa Is diturunin aja ya. Bunda Ayu, iya nggak apa-apa, santai aja, kita nggak ada masalah kok. Cuman maksudnya saya tanya apa yang didengarnya gitu, biar kita paham kasusnya itu aja. Kita nggak ada masalah. Sitian itu penghujat, tadi juga pagi subuh dia menghujat. Mana sama si Kepas lagi. Kepas dukung penghujatannya, makanya kesel tadi Kepas. Malah itu ngajak maksiat, barusan aja ngajak maksiat. Kepas tadi juga malah ngajak maksiat. Kayak jadi pembela syaiton, makanya kesel tadi saya saya turunin aja terus terang tadi. Habis tensi malah cerita-cerita malam minggu ngajak maksiat, ya kesel saya turun aja lah. Pantes lagi ngobrol sama Bunda langsung jatuh, dia terjun. Ya masa dia cerita bangga dengan kemaksiatan? Apa edukasinya? Kesel juga habis tensi gini dengerin pastor ngeyel ngotot. Dia cerita bangga dengan maksiat, ya saya turunin aja, tendang. Kesel saya tadi. Iya bener. Bunda baru mau jawab itu tadi kan. Ternyata Ustadz Arif yang turunin. Iya, Ya. tadi pagi tuh si Tian sama si Kepas tuh menghujat. Awalnya saya diemin ya, naik berdua. Awalnya si Kepas nggak mau menghujat dulu, tapi ngobrol sama si Kepas. Membuka peluang menghujat. Mereka malah berdua. Ya udah menghujat sekalian mereka berdua. Nyaman mereka menghujat didiemin, malah makin menghujat. Saya bukain aja data. Begitu lu bukain data makin kepanasan. Kau bilang framing ajaran Rasulullah dan sebagainya nih, mampus kau. Malah dia akhirnya si Kepas nyerang Katolik. Tak tunjukin gereja yang dibangun menggunakan tengkorak manusia. Ngeri nggak itu coba? Gereja Katolik Roma di Ceko ya, dia dibangun, didekor menggunakan 70.000 manusia, tengkoraknya digunakan dekorasi. Coba orang di situ nyembah Yesus loh, ngeri nggak kayak gitu? Ngeri. Gereja Sedlek apa ya panjangnya, lupa aku. Mampus kau bilang ajaran kasih begini ya, ibadahnya aja dekorasinya tulang belulang manusia. Sama siapa lagi ya, ada ibu-ibu juga, aku lupa. Awalnya mau framing juga, dia bilang ngomong apa gitu. Bingung saya ini kadang-kadang sama kawan Kristen ini. Kalau cerita seolah-olah merasa terjolimi. Seolah-olah dia itu terjolimi gitu loh. Padahal dia nggak sadar sedang menyakiti umat lain. Dan memframing Islam itu begini dan begitu. Kalau kita buka data sejarah, fakta membuktikan siapa yang sadis. Kalian itu sudah kenyang dengan kesadisan, lalu membalut dengan kata kasih. Bullshit itu semua. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz, kalau saya itu ngelihat muala center di mana-mana, muala center Jogja, di Kohdonditan, di Ayah Sofia, di API ini yang mualaf malah justru hampir tiap hari ada Ustadz. Iya betul-betul. Memang sosial media ini kan digandrungi oleh masyarakat lintas usia, dan mereka mendapatkan informasi dengan asik gitu. Kan sambil buka TikTok mendapatkan pengetahuan. Jadi
Di sini kita niatkan kan sebagai muslim, tentu niatkan sebagai dakwah. Dakwah dengan berjibaku dengan lumpur gitu kan. Dakwah yang kotor karena perlu pemerangan pemikiran menghadapi berbagai macam gaya-gaya petarung gitu. Ada yang keras, penghujat dan sebagainya. Tapi kita tetap membuka pikiran manusia yang menyimak di bawah terutama gitu. Dan mereka itu rata-rata yang tersadarkan itu adalah orang yang menyimak di bawah. Karena yang menyimak di bawah, mereka menyimak menggunakan akal, berpikir. Sementara yang di atas yang berdebat dengan kita, bukan membahas tentang kebenaran, fokusnya kepada membantah apa yang kita sampaikan. Bukan untuk menerima fakta kebenaran, itu lawan debatnya. Tapi yang menyimak di bawah, mereka berpikir logis, mana yang diterima ajarannya secara akal sehat, kan gitu. Betul Ustadz, justru target kita semua itu ternyata bukan yang diajak dialog, justru yang mendengarkan, melihat, itu justru yang sangat menikmati dan dia berpikir gitu. Jadi makanya ya jadi kayak semacam di mana-mana gitu, kok tahu ini dari mana? Lihat dari YouTube, dari TikTok. Masya Allah, jadi ternyata pengaruhnya tuh besar sekali, efeknya itu loh, seperti efek domino ya Ustadz. Betul. Makanya ya, kita kan karena tidak ruginya di Islam ya, tidak ruginya di Islam kan, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tindakan itu tergantung pada niatnya. Dan konsep di dalam Islam itu kan, hidup itu untuk ibadah. Selagi aktivitas kita untuk kebaikan, niatkan ibadah, maka insya Allah Allah nilai sebagai pahala kebaikan. Dan ketika dalam ranahnya perdebatan, diskusi pun niatkan ibadah dan niatkan dakwah. Bahkan momen-momen tertentu pun kita gunakan, kemas lagi dengan konsep dakwah. Ini contohnya ya, ketika ada orang mu'alaf, kenapa kita juga welcome dan tidak menyalahi hukum sahnya bersahadat di komal, karena itu kan intinya adalah ikrar. Begitu banyak orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita live-kan bersama, kita tonton rame-rame jadi viral, belum lagi direkam, diposting, belum lagi ada di YouTube, itu viral, disaksikan banyak orang. Bagaimana orang bersyahadat itu bergema di mana-mana, disaksikan, membuat orang lain terinspirasi dengan perkara itu, dengan peristiwa ini, dengan momen ini, kan gitu. Kenapa banyak orang syahadat ini? Apa yang terjadi? Kan gitu. Ada apa dengan Islam? Mengapa demikian? Oh, ternyata Islam begini, kenapa diterima? Oh iya, dan gitu kan. Nah, jadi sampai momen syahadat pun kita bisa dijadikan momen sebagai syiar lagi gitu loh. Bukan hanya tentang materi perdebatan yang sebagai ranah syiar atau dakwahnya, tapi sekaligus momen syahadatnya juga sebagai momen syiar juga. Ya bayangkanlah, ketika kita ada yang mu'alaf tersentuh dalam perdebatan, dia bersyahadat, direcord ya, disaksikan, diposting di YouTube, di TikTok, di mana. Lalu ada orang lain menyaksikan dan mereka menerima, oh iya, tersentuh dengan 2 kalimat syahadat, dilembutkan hatinya, mereka juga akhirnya mau menjadi seorang muslim atau muslimah. Loh, itu juga jariah juga itu buat yang menyaksikan, buat yang menyiarkan, buat yang memposting, buat yang menyiarkan di YouTube, di TikTok, itu juga jadi bagian dari pahala juga itu. Bagian dari dakwah juga, bagian dari syiar juga. Makanya kita ini semua yang hadir itu gak ada yang sia-sia. Yang menyimak juga dapat ilmu, dakwah, niatkan thalabul ilmi, sama aja kan? Sama aja dapat pahala juga. Karena mencari ilmu itu dalam Islam itu wajib. Apalagi berkaitan dengan ilmu agama. Begitu. Ya, betul Ustadz. Kalau saya perhatikan juga salah satunya ini Ustadz, sesama yang pemegang sama-sama Bible, tapi ternyata mereka sendiri berdebat juga sendiri gitu kan, antara denom-denom lain itu kan ribut sendiri mereka.
itu juga mungkin pengaruh besar yang dibawa ini mendengarkan, loh ini Bibelnya sama, kok ribut gitu. Itu salah satunya kan seperti itu juga Ustadz. Jadi aneh gitu kan, loh kok ada pemahaman kok beda, orang Bibelnya sama gitu. Iya, eh, kalau kita ngambil garis besar apa namanya umumnya dulu ya, umumnya dulu nih. Memang kan katakanlah kita gunakan bahasa ini dulu lah ya, berantem. Kalau kita kan umum nih, kita tahu bagaimana berantemnya umat Islam. Ini dalam tanda kutip maksudnya berdebat ya. Berantemnya Islam dengan Kristen itu kan terjadi. Tapi kita juga ada berantem juga di internal. Sama, kita tidak bisa menutupi. Cuman kan kita paham bagaimana kita berantem di dalam keluarga dengan berantem dengan tetangga RT sebelah gitu loh. Itu kita beda. Misal kalau kita lagi berantem di keluarga tapi tetangga RT sebelah mengacak-ngacak kita nggak ada masalah berantemnya, udah kita baikan kok, cuma masalah kecil ini dalam rumah tangga, ayo kita bela dulu keluarga kita bareng gitu loh. Kalau kita gitu, karena apa? Pertengkaran di Islam itu maksudnya kan kita masalah fur'iyah, masalah hal-hal pengambilan dalil yang kita pakai dalil yang ini, yang lain pakai dalil yang itu. Lalu mereka bagaimana perbedaan ini dipahami, ketika sumbernya soheh, maka nanti oh ya sudah, berarti kembali pegang menggunakan dalil masing-masing. Toh indah, makanya di Islam itu ikhtilafnya itu menjadi rahmat ketika dibahas dalam ranah hazanah keilmuan. Tidak ada masalah. Itulah yang namanya berantem di dalam Islam. Syukron. Kan gitu ya. Tapi kalau kita berantemnya sama tetangga sebelah, ya kita nggak terserah. Kamu mau pakai baju apa, ormas apa? Enggak, Pak. Enggak ada urusan. Kita bareng. Orang kita cuma berantemnya perkara kecil, itu berantemnya masalah tentang prinsip. Kita serang orang kita prinsipnya sama kan gitu. Kalau mereka enggak, malah kadang-kadang seringnya ya, justru lebih sadis mereka berantem sesama internal daripada sama kita. Karena begitu orang sadisnya orang Wanes menyerang orang Tritung, begitu juga sebaliknya. Tapi malah orang Wanes lebih nyaman ketika berdebat dengan Tritung di koma kita. Itu kalau mereka ya itu semua yang prinsip malah masih rebutan Tuhan gitu. Antara 1 atau 3 gitu loh. Masih belum kelar. Kalau kita ya masalah kayak gitu nggak ada perdebatan lagi. Gitu. Masalah ilmu fur'iyahnya aja yang itu lumrah. Karena apa? Karena ilmu Islam itu luas gitu loh. Saking banyaknya ilmu di dalam Islam, satu kita ngambil pola seperti ini, yang satu ngambil pola seperti ini, pola yang berbeda ditemukan seolah-olah terjadi kesalahan, benturan, terjadi salah paham, maka terjadi perdiskusian di dalam Islam gitu kan. Tapi prinsipnya adalah semuanya merujuk sumbernya sama. Oh berarti nggak ada masalah. Dan berujung dengan salaman, nggak ada masalah. Itu kan kalau di kita kan begitu. Atau berkaitan dengan fur'iyah yang sifatnya basu masail itu berkaitan hukum-hukum yang bukan prinsip, yang masalah kasus-kasus baru atau apa gitu. Bagaimana mengkiaskan hukum, itu bukan berantem namanya. Kalau di Oten mah, aduh capek lah. Bagaimana sadisnya orang Wanes ke orang Tritung, begitu juga sebaliknya kalau lagi berantem. Lagi itu kalau mereka. Ya, betul Ustaz. Makanya saya kalau apa ngelihat di YouTube dan di TikTok ini tentang perdebatan itu kadang ketawa sendiri gitu kan. Kok segitunya gitu. Apalagi kalau sepintas ngelihat di komalnya Kristen, aduh aneh, malah maki-makian antara sesama pemegang satu Bible gitu. Bible yang sama tapi kok ributnya udah seperti Ustadz tadi bilang, lebih sadis lagi kalau mereka ketemu malah gitu. Ya mungkin sekali-kali Ustadz juga ini, Ustadz misalkan nanya nabinya Kristen siapa gitu kan, tanya mungkin sebut aja itu lu Kita Tambunan.
Bukan Luga bukan tabungan. bukan nggak ada pertanyaan. Udah sampai habis pertanyaan. Mau pola apa udah dibahas. Malah kalau ketemu si Luga apalagi. Luga naik. Kristen naik. Wah, Luga lebih sadis lagi. Mau Tritung, mau Wanes, mau apapun yang tidak mengaku dia nabi, dibilang neraka. Bodoh amat. Katolik dibilang neraka. Wanes apa lagi? Wah, apakah semua orang Katolik, Protestan semua? Dia bilang karena dia karismatik, dia mengaku sebagai nabi, yang nolak dia nabi ya udah dibilang sesat, neraka udah. Luga itu lebih sadis lagi. Ya masalahnya Kristen-Kristen umumnya nggak ngaku dia nabi. Berarti neraka semua. Iya justru itu Ustaz. Makanya loh, yang sini ada kita dengar semua loh di seluruh Indonesia ini bahwa nabi kalian itu Luga Tambunan. Makanya kalau ketemu Oten ada Luga di atas, ya kita tanya aja, ini nabimu, kau sudah mengakui atau belum? Nolak. Tanya langsung ke Luga, Bang Luga ini gimana nolak kau nabi? Langsung dihukumin sama dia, udah. Biarin aja mereka berantem. Iya, saya pernah waktu itu hostnya siapa di